Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiana Nurlianti dengan NIM 2406610 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung plat menggunakan metode amplop. Ini saya sudah mempunyai file Excel-nya. Kita lihat. Nah, di data itu ada FC 15 MPa, FY-nya 400 MPa beban. Ada dead load dan live load. Untuk tebal platnya itu 120 mm dan selimut betonnya 20 mm. Untuk lebar platnya 1000 mm. Lalu kita menentukan loadnya terlebih dahulu. Nah, untuk berat sendiri platnya itu tebalnya 0,12 dikali berat jenisnya 24, dan ini hasilnya 2,88. Terus untuk berat pasirnya 0,16 hasil perkalian antara tebal dan berat jenis. Lalu ada berat spesi 0,03 kali 22. Ada berat keramiknya juga, terus berat MEP, berat plafon plus penggantung. Terus di sini juga ada ini tuh termasuk ke DL atau dead load. Terus ada juga live load. Nah, untuk live loadnya itu 2,5. Terus ada berat kombinasi, yaitu berat kombinasi itu dari dead load dan live load dikombinasikan, yaitu 1,2 DL plus 1,6 LL, dan hasilnya adalah 9,244. Metode amplop ini ada beberapa kasus. Nah, ada kasus 3, kasus 4A, dan lain sebagainya. Ini tuh yang gedung C workshop C UPI, EPT UPI. Nah, kalau yang A1 ini tuh termasuknya kasus 3. Kenapa? Karena atas sama samping kanannya itu terletak bebas, sedangkan yang kiri dan bawahnya itu terjepit penuh gitu. Terus ada momennya. Di kasus 3 ini tuh si panjangnya 6,9 dan lebarnya 3,6. Untuk MLX-nya itu 0,001 kali 9,24 kali 12,96 kali 57. 924 dari mana, teman-teman? Jadi 924 itu dari load-nya. Ini load combination-nya tuh 9,244. Dan kenapa hasilnya 1,91? Karena LY dibagi LX. Untuk LY-nya itu 6,9 dibagi 3,1 dan hasilnya tuh 1,91, teman-teman. Jadi intinya teman-teman, di setiap bangunan pasti mempunyai kasus yang berbeda-beda. Bisa ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan lain sebagainya, tergantung letak platnya itu di mana gitu. Nah, yang saya ingin bahas ini di sini adalah dari workshop gedung C. Ya, misalnya kasus 3. Jadi gedung C itu termasuk kasus 3. Nah, yang pertama kita ada panjang 6,9 dan lebar 3,6. Lalu 6,9 itu LY gitu, dan ini LX-nya. Jadi dibagi LY dibagi LX itu 6,9 dibagi 3,6 itu hasilnya menjadi 1,91667, yaitu kasus 3. Dan di sini kita akan mengetahui kasus 3 ini tuh termasuk momen yang mana gitu, teman-teman. Karena ini kasus 3 ya, teman-teman, dan LY per LX-nya itu 1,9. Kita cari di gambar momen ini. Kita cari di kasus 3 ya, teman-teman. Terus kita cari yang 1,9. Nah, ini. Kita cari, dan ini yang 57, 21, 116 dan 78. Dan kita masukkan ke tabel ini. Nah, ini MLX-nya 0,01. Ini tuh rumus 9 dikalikan dengan load-nya, dikali 12,96 itu hasil dari kuadrat yang 3,6 ini dikali 57. Nah, 57 ini yang tadi di tabel beban 57, 21, 116, 78 menghasilkan ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita menuju desain. Di sini kita masukkan datanya terlebih dahulu seperti biasa. Ada data part A1, part A2, dan lain sebagainya. Terus kita ada perhitungan ini MLX. Nah, ini ada RO-nya, ada ROMIN, ROMAX. Terus dari perhitungan ini kita bisa cek apakah perkiraan XY kita itu sudah oke atau belum. Nah, kalau di sini oke semua ya kan, teman-teman. Terus kita juga bisa menentukan ya, intinya perhitungan ini tuh dicek apakah oke atau tidak. Begitupun yang plat A2-nya sama untuk perhitungannya seperti ini, teman-teman.
Lalu selanjutnya ada detail. Nah, ini seperti biasa data dimasukkan terlebih dahulu, ada WU-nya, F aksen C-nya, dan lain sebagainya. Dan ada apa? Ada penetapan kasusnya juga. Ini penetapan kasus 3. Terus kita juga bisa menentukan tulangannya gitu. Nah, dengan hasil penentuan tulangan ini kita bisa mendapatkan gambar tulangan seperti ini. Nah, berdasarkan gambar tulangan platnya, workshop C itu menggunakan diameter tulangan diameter 6 gitu teman-teman. Mungkin itu saja.